Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku Harian Santa Faustina nomor 391 sampai 395. Melalui baptis kudus, kita masuk dalam kesatuan dengan jiwa-jiwa lain. Kematian mempererat ikatan cinta. Aku harus selalu siap menolong orang-orang lain. Kalau aku ini seorang biarawati yang baik, aku akan bermanfaat bukan hanya bagi kongregasi, tetapi juga bagi seluruh tanah air. Tuhan Allah memberikan rahmat-rahmat-Nya dalam dua cara, lewat ilham dan lewat penerangan. Kalau kita minta suatu rahmat kepada Allah, Ia akan memberikannya kepada kita. Tetapi hendaklah kita ikhlas menerimanya. Dan untuk menerimanya diperlukan penyangkalan diri. Cinta tidak terungkap dalam kata-kata atau perasaan, tetapi dalam perbuatan. Cinta adalah tindakan dari kehendak. Cinta adalah suatu pemberian. Maksudnya, rela memberikan diri, budi, kehendak, hati. Ketiga kemampuan ini harus dilatih pada waktu berdoa. Dalam Yesus, aku akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi, pertama-tama aku harus hidup di dalam Dia. Kalau aku tidak memisahkan diri dari salib, maka Injil akan dinyatakan dalam diriku. Yesus yang ada dalam diriku melengkapi semua kekuranganku. Rahmat-Nya bekerja tanpa henti. Tritunggal Kudus menganugerahkan hidup-Nya secara melimpah kepadaku, lewat anugerah Roh Kudus. Ketiga pribadi ilahi hidup di dalam diriku. Apabila Allah mengasihi, maka Ia mengasihi dengan seluruh keberadaannya, dengan seluruh kekuatan keberadaannya. Kalau Allah telah mengasihi aku dengan cara ini, betapa aku harus menanggapinya. Aku mempelainya. Dalam suatu konferensi, Yesus berkata kepadaku, "Engkau adalah anggur manis dalam suatu tandan pilihan. Aku ingin agar orang-orang lain ikut menikmati air anggur yang mengalir di dalam dirimu." Dalam pembaruan kaul, aku melihat Tuhan Yesus pada sisi epistola dari altar. Mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang emas dan memegang pedang yang mengerikan di tangannya. Ini berlangsung sampai saat ketika para suster mulai membarui kaul mereka. Kemudian, aku melihat cahaya berkilau-kilauan yang tak ada bandingnya. Dan di depan cahaya gemilang ini, suatu awan putih dalam bentuk timbangan. Kemudian Yesus mendekat dan menaruh pedang pada satu sisi dari timbangan, dan langsung menjungkit ke bawah sampai hampir menyentuh tanah. Sesaat kemudian, para suster selesai membarui kaul mereka. Kemudian aku melihat para malaikat mengambil sesuatu dari setiap suster dan menempatkannya dalam wadah emas yang berbentuk seperti pedupaan.
Ketika mereka selesai mengumpulkannya dari semua suster dan menempatkan wadah itu pada sisi lain dari timbangan, seketika itu juga menjadi lebih berat, dan mengangkat sisi lain di mana pedang diletakkan. Pada saat itu, suatu nyala keluar dari pedupaan dan meluncur ke arah cahaya. Kemudian aku mendengar suatu suara datang dari cahaya yang terang benderang itu. Masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya. Pengorbanan lebih berat daripada pedang itu. Saat itu juga Yesus memberkati kami, dan semua yang aku lihat itu lenyap. Para suster sudah mulai menerima komuni kudus. Ketika aku menyambut komuni kudus, jiwaku dipenuhi dengan sukacita yang sedemikian besar, sehingga aku tidak mampu melukiskannya. 15 Februari 1935. Kunjungan beberapa hari ke rumah orang tuaku untuk mendampingi ibuku yang menghadapi ajal. Ibuku sakit keras dan hampir meninggal. Ketika aku tahu bahwa ia minta agar aku pulang karena ia ingin melihat aku sekali lagi sebelum meninggal, suatu gejolak emosi muncul dalam hatiku. Sebagai seorang anak yang sungguh mengasihi ibunya, aku sangat ingin memenuhi harapannya. Tetapi, aku menyerahkan ini kepada Allah dan menyerahkan diriku sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Tanpa memperhatikan rasa sakit dalam hatiku, aku mengikuti kehendak Allah. Pada pagi hari pesta namaku, 15 Februari, Mother Superior memberiku surat kedua dari keluargaku dan memberi izin untuk pergi ke rumah orang tua untuk memenuhi harapan dan permintaan ibuku yang menghadapi ajal. Aku langsung mengadakan persiapan yang perlu untuk perjalanan itu dan meninggalkan Vilnius pada malam hari. Aku mempersembahkan seluruh malam itu untuk ibuku yang sakit parah, agar Allah berkenan memberi dia rahmat, tidak kehilangan suatu pun dari pahala penderitaannya. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.